semuanya, halo Pak Greg, perkenalkan nama saya Natalia Aurea Remetua dari jurusan Psikologi dengan NIM 22E10044. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Greg yang telah disampaikan melalui cyber. Yang pertama, jelaskan secara ringkas ide-ide mendasar dalam video ini. Kematian mendorong manusia untuk hidup sempurna, yang dimana tentu saja disertai dengan pemahaman bahwa kematian itu adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Maka, orang akan berusaha dalam kematian itu dan mengambil keputusan yang baik atau yang sempurna. Lalu, yang bisa menyatukan manusia dengan ilahi dan kematian itu adalah titik kesempurnaan bahwa orang-orang sungguh memahami apa itu kematian. Itu sebagai pusat terakhir untuk menyempurnakan hidup. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi. Yang kedua, apa yang dimaksud narasumber dengan kematian yang harmonis? Bagaimana cara mencapai kematian tersebut? Kematian itu membutuhkan persiapan, di mana manusia meninggal wajar atau istilah lain dari narasumber tersebut yaitu meninggal yang harmonis, yang dimana sudah siap untuk meninggal. Orang yang meninggal secara harmonis atau jiwa dan raganya siap untuk meninggal dunia memang memerlukan persiapan, mulai dari saat ini, dunia ini, dan diusahakan hidup yang harmonis itu penuh dengan kasih dan sangat penting, di mana tidak ada dendam, iri hati, dan sebagainya. Orang yang meninggal yang tidak mempunyai dendam, iri hati, dan sebagainya akan masuk ke alam baka dengan lancar. Sedangkan orang yang tidak harmonis, yang meninggalnya tidak harmonis, maka ia akan tidak lancar untuk pergi ke alam baka. Alam baka ada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan awal dan juga tahapan akhir, yang dimana tahapan awal yaitu api pencucian, serta tahapan akhir yaitu masuk ke surga bersatu dengan energi ilahi yang luar biasa. Proses orang meninggal yang mengalami itu yaitu tidak bisa ditentukan, dan orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa mengambil keputusan. Orang yang meninggal dapat masuk ke surga tergantung dari kasih ilahi Tuhan, dan juga tergantung doa-doa dari orang-orang yang hidup di dunia yang mendoakan mereka. Kasih Tuhan dan doa orang hidup bisa membantu arwah bersatu dengan ilahi. Doa orang beriman yang diajukan betul-betul akan didengarkan oleh Allah. Dan persiapan menghadapi kematian yaitu hidup dengan kasih serta jangan terikat dengan hal-hal duniawi. Makna keselamatan setelah manusia meninggal menurut agama dan keyakinanku. Keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan merupakan penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian, di mana keselamatan setelah manusia meninggal yaitu mereka memiliki hati yang damai, tentram, dan tanpa ada rasa dendam, iri, dan juga perasaan yang tidak mereka suka kepada orang lain. Manusia yang masih hidup juga mendoakan keluarga atau kerabat yang sudah meninggal agar arwahnya bisa hidup dengan damai di surga. Cara manusia mencapai keselamatan tersebut yaitu dengan berdoa kepada Tuhan dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Kutipan kitab suci. Jika kita hidup dalam Kristus, maka kematian adalah suatu keuntungan yang dimana kita hidup menurut perintahnya. Maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup dan kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Ini ada dalam Roma pasal 14 ayat 8. Maka dengan selalu tinggal dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau kita mati. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya.